apa waktu melahirkan itu kan kok sakit, gejalanya susah BAB. Terus kalau BAB itu kadang-kadang mengeluarkan seperti darah campur timus. Orang Jawa yang ngomongnya jadi anak paling ambeien ki ngono kuwi. Pokoke sampean kudu akeh mam sayur, kapur banyak minum air. Insyaallah waras ngoten. Terus akhirnya kalau coba alah jajal aku tak medikal pengen lunga kan. Itu apa anak umur 3 bulan ya Mbak ya, 3 bulan. Kok fit? Ya udah lanjut aja ngoten. Medikalnya di mana, Pak? Kan pertama di Citra Medika toh. Citra Medikal Gendeng. Nyatakan fit. Terus kalau saja kali PL. Alah wong fit ae lanjut ae kalau ngoten toh. Akhirnya terus medikal teng mriko, medikal apa ini full. Oh, medikal full Malang. Malang. PT ATM. Dinyatakan juga fit. Fit juga ya. Fit. Padahal nggih rasane niku nggih sama kok loro. Terus kadang-kadang BAB 3 hari 4 hari. Oh, BAB 3 hari 4 hari baru bisa BAB. Itu pun harus dibantu obat, kadang kolak, langsing, segala macem. Kan 2 bulan lah istilah di PT. 2 bulan dulu di Malang. Kan saya lihat ning Google lah delok-delok jadi penyakit ambeien ki marine gaya apa to. Terus akhirnya nemu kok jadi kon mangan tape. Akhirnya setiap hari aku beli tape sampai pokoknya sehari habis sekilo tape singkong. Tape singkong. Tapi anehnya emang bisa BAB. Oh, BAB-nya lancar. Lancar tapi ya bala habis. Soalnya isi perut kayak habis. Makanya saya heran kok. Padahal kalau masalah BAB setiap hari cuma dikit-dikit. Itu pun saya berobat setiap hari ke Puskesmas Kendal Kerep tiap minggu. Kan saya terus periksa ke dokter. Dokter juga bilang kan gejalanya apa toh Mbak. Saya kasih tahu gini loh Dok. Ya wes dikasih obat. Pokoknya selama minum obatnya dokter memang nggak kerasa sakit, perut nggak kerasa mules. Terus kan obatnya itu mungkin 7 macam lah. Pokoknya tiap hari. Kok capek ngombe obat, kuping koyo dengung perasaku. Terus akhirnya ada wis aku tak ngateni mam tape ya wis. Terus di apotek coba tanya obat ambeien tuh apa toh selain Ambeven, soalnya Ambeven gak ngaruh ngoten toh. Terus pertama dikasih Sanprima. Sanprima itu habis piro? Mungkin habis 4 tablet tetap nggak ngaruh. Terus coba ini Mbak, kata yang apotek ini apa Ambistop, mungkin bisa bantu. Itu ngonsumsi Ambistop sampai saya berangkat ke Taiwan. Nah setelah berangkat ke Taiwan kan medikal pertama. Iya. Nah niku pripun? Lah niku kok nggih fit. Oh fit juga ya? Fit, iya. Kalau nggak fit kan pasti agent udah konfirmasi bahwa sampean ada penyakit iki Mbak iki. Nah, terus setelah fit langsung dipekerjakan? Iya bekerja. Jaga? Majikan ya sebenarnya baik. Jaga ama apa jaga Akong? Oh di daerah Taichung. Daerah Taichung, kayak Akongnya ya enak kan masih bisa jalan toh, cuma mungkin otaknya aja agak Nah sebelum sampean bener-bener sakit terus dirawat di rumah sakit itu apa yang sampean rasakan ya? Kalau setiap hari sih rasanya memang mules Mas. Mules ya? Mules ki ala wis bendino podo kaya ning Indo lah. Mules tapi kok paling juga kamar mandi. Kok paling ngengek sithik terus campur biasa, ada darah yang itu campur lendir. Yes ngono kuwi setiap hari nih. Terus akhirnya Pada hari Minggu tanggal 31 itu udah pokoknya pagi itu udah terasa kok mulesnya kok nggak enak. Masih saya sempat kerja itu bawa Akong jalan-jalan ke taman juga. Terus jam 12 waktu makan siang kata majikan, saya bilang ke majikan perut saya sakit, saya bilang gitu. Terus majikan diberikan obat sama majikan kok panggah loro aku. Terus akhirnya suruh pulang tuh, kamu istirahat aja wes. Saya nggak makan, dibungkus aja bentangnya, ntar kalau udah enakan saya makan. Saya ngomong gitu sama majikan. Jam 3 itu udah nggak kuat, saya sakitnya itu udah nggak karu-karuan. Terus saya nelpon ke majikan, perut saya sakit banget, saya bilang gitu. Oh memang nggak serumah sama majikan? Enggak. Oh cuma majikan, sama Akong ya? Iya, saya dikontrakan sendiri karo Akong. Jadi telepon majikan itu udah sepertinya udah nggak kuat saya. Pas majikan datang, kok bisa begini katanya.
udah seperti nggak ingat saya waktu udah. Terus dibawa ke rumah sakit itu. Terus mungkin telepon agent malamnya itu. Katanya pertama diperiksa cuma, oh apa kamu nggak bisa BAB ya? Saya bilang iya, bisa tapi dikit-dikit. Akhirnya cuma di rongsen biasa. Di dalam perut kamu itu banyak kotoran yang nggak keluar. Akhirnya dikasih obat dipompon kalau masih. Terus sampai 2 kali kok panggah kak iso metu, jarane dokter. Apa sebenarnya yang ada di dalam? Akhirnya terus di itu loh Mas, di rongsen yang dimasukkan satu badan itu apa sih namanya? Scan. Nah itu Mas, baru kelihatan ternyata ada daging yang menyumbat itu di pembuangan. Pas di bawah pembuangan itu di usus besarnya katanya. Nah ini karena kebanyakan kotoran, kalau nggak cepat dikeluarin katanya bisa bahaya, bengkak udah ususnya itu karena kebanyakan kotoran. Jadi itu ya udah, tindakan pertama kamu harus dioperasi dulu, dikasih jalan supaya kotorannya bisa keluar. Jadi malam itu ya udah, akhirnya saya telepon ke Mbak Lisa, kan dokter nanya siapa yang mau tanggung jawab ini, soalnya kamu baru 3 minggu, jen buka belum keluar, terus kamu nggak ada saudara. Terus akhirnya saya ngepel ke Mbak toh, terus saya bilang sama agent minta tolong tanda tangan bahwa saya tuh mau dioperasi, daripada saya ngepel ke pihak keluarga. Saya kan nggak mau pihak keluarga tahu sebenarnya. Ya itu, jadi pertolongan pertama sebenarnya sih katanya ntar kalau cuma daging biasa aja atau semacam ambil apa bisa dioperasi langsung, kata dokternya. Ternyata nggak bisa, ternyata katanya terlalu besar dagingnya, tapi belum tahu kalau itu apa. Akhirnya malam itu cuma dioperasi di perut, bagian perut ini, supaya bisa BAB katanya. Udah setelah malam itu ya udah dioperasi. Ya akhirnya kotorannya keluar semua lah Mas. Nah setelah itu 3 hari kemudian setelah operasi, terus kok dipanggil lagi sama dokter, sama agent, katanya suruh datang ke ruangan dokter, terus nanya kenapa. Ya itu tadi, ternyata daging yang ada di usus besar itu ternyata pertamanya bilang tumor. Oh kan? Tumor jinak paling 1 bulan kemudian bisa diangkat. Itu bilangnya setelah operasi 3 hari. Terus kemudian 4 hari dipanggil lagi. Kenapa lagi dipanggil, dikumpulin lagi sama agent. Terus dipanggil sambil bilang, kamu yang sabar katanya. Setelah diperiksa lebih lanjut katanya bukan tumor, katanya kamu positif mengidap kanker katanya. Dan kanker itu udah parah. Saya kan langsung tanya, saya bilang, aku bilang maksudnya stadium berapa dok? Saya bilang gitu. Kata dokter, ya kamu harus kuat katanya, kanker kamu itu udah stadium 3. Saya udah, ya Allah, sebesar itu kok nggak ada yang tahu, saya bilang. Makanya kata dokter, saya juga heran sama kamu. Padahal kamu, kalau saya lihat penyakitnya udah segede itu, kamu itu harusnya merasakan sakit udah lama. Mungkin udah 1 tahun. Saya bilang, iya emang. Kok kamu kuat katanya nahan sakit selama itu? Emang kamu di rumah nggak sakit ya? Nggak pernah saya itu, maksudnya sakit sampai terus, maksudnya itu terus maksudnya badan saya itu sakit terus sampai jatuh gimana, enggak, saya bilang gitu. Makanya kamu itu kok kuat banget katanya. Harusnya orang yang menderita kanker segitu udah jatuh katanya, terus berat badan juga turun katanya. Kok kamu enggak katanya. Terus kamu kok bisa datang ke sini, kan nanya gitu, emang kamu nggak diperiksa? Saya bilang diperiksa, dinyatakan fit, saya bilang gitu ke dokter. Terus akhirnya ya udah ntar setelah selesai diperiksa itu ya udah kamu istirahat katanya. Kan 1 minggu toh di sana. Itu kita udah 1 minggu boleh pulang katanya. Ntar balik lagi tanggal 18 check up katanya. Ya itu. Saya itu menunggu, mudah-mudahan ada putusan dokter. Kan katanya kalau emang bisa, mungkin bisa operasi di sana, mungkin 1 atau 2 bulan ke depan bisa dioperasi kan. Saya makanya menunggu aja, mudah-mudahan bisa dioperasi. Terus waktu tanggal 12 check up itu ternyata dokter menyatakan nggak bisa karena kankernya udah terlalu besar. Itu butuh terapi 7 sampai 8 bulan. Harus kecil dulu baru bisa diambil katanya.
Terus saya nanya, "Lah terus yang di perut ini gimana, Dok?" Saya bilang gitu. "Apakah saya itu selamanya akan begini?" Kata dokter, "Ya sebenarnya kalau bisa sih lewat jalannya, ntar kalau ususnya itu nggak rusak, katanya kalau kankernya itu nggak merusak usus bisa dikembalikan ke tempat semula katanya. Tapi kalau ususnya rusak ya kamu harus sabar, katanya, kamu harus ya selamanya seumur hidup kamu berap lewat perut itu katanya dokter. Nah, tanggal 18 itu ya udah diperiksa, katanya lukanya udah kering, kamu udah bisa pulang katanya. Saya tuh nggak mau pulang ya, tapi nggak bisa, siapa yang mau nampung 7 sampai 8 bulan ke depan. Bahkan di sana kan nggak ada tempat, lagian juga saya baru datang gitu. Terus agensinya gimana, Mbak? Kalau agensi memang baik banget, dia dari ngurus, dari mulai saya masuk rumah sakit itu kan dia yang ngurus. Terus Belum dapat orang kan baik banget. nggak ngontak sama PT ATM-nya yang di Kalau mana? masalah itu sih saya kurang tahu ya Mas ya. Saya juga pernah anuan sama stafnya kan, ada nama Cik Emma waktu melihat saya itu kan katanya, "Loh kok anu toh Bu, gimana keadaannya?" gitu kan. Saya masih di rumah sakit waktu itu. Terus kepulangan kemarin dari PT ada yang jemput atau Enggak. selama sudah di rumah seminggu ya? Iya. Ada yang nemuin PT-nya? Enggak. Belum. Sampai pernah telepon? Enggak juga. Waktu pulang itu cuma kakak sama suami emang yang saya suruh jemput. Orang PL sini juga kok batinku kok Renek Rene. Anak PL juga ya Bu ya? Iya lewat PL kok Renek Rene Ya. ngilangi. Terus kira-kira harapannya sampean ke depan seperti apa? Yes, harapan gue mantar muka itu tombo Mas kalau divonis penyakit ngono ani koyo berat aku rasane. Waktu Al-Huda kan dokter lihat toh, ya wis sabar sudah. Oh, sudah diperiksakan ke Al-Huda Iya Gendeng? kan minta kan kata dokter yang di sana, ntar kalau kamu pulang kamu harus cepat. Kamu harus ke rumah sakit terdekat, bawa ini, data ini, ntar dokternya tahu kan ngomong gitu toh. Dokter cuma ya sabar, no. Cuma kenapa setelah segitu gedenya baru kamu berobat katanya. Kan saya bilang, ya lu mau lo Pak, aku Pak tiba no ngerti ini kok Taiwan. Andai kan aku ngerti rapudal toh Pak. Masa ngerti penyakit sakit gedine baru diobati. Saya kan ngomong sama dokter. Terus akhirnya dokter ya wes, terus dikasih rujukan suruh ke Malang, kan kemo. Jadwalnya hari ini, besok kan jadwalnya nih dokternya Rumah Sakit Saiful Anwar, Ya, Malang. Ya mudah-mudahan di jalan. Semua berarti yang Pengen waras. semua pakai biaya sendiri ya? Kan ngurus itu BPJS. BPJS, ya. Kalau masalah biaya belum tahu soalnya urung apakah dengan menggunakan Jamkesmas masih dikenakan biaya juga urung ngerti Mas. Lek jare lek gaya BPJS kan enek toh tetap tonggo ya kena kanker payudara toh. Jadi nggak dikenakan biaya apapun, cuma tiap bulan bayar BPJS nih loh. Ya, Kalau Jamkesmas belum tahu, makanya ya wis engko sampe nanu ning Malang kok kan ngerti toh. Lek kata dokter di sini Al-Huda podo ae Jamkesmas mbek BPJS katanya. Ya mudah-mudahan ngoten. Pengen anu ngene iki lho Mas.